Selamat datang di channelku. Ini adalah paket Xiaomi 13T yang kemarin saya beli di Shopee. Bisa teman-teman lihat ini transaksinya Xiaomi 12T, gue belinya warna hitam. Dan di sini ada potongan harga sebanyak Rp300.000. Makanya gue bayarnya itu cuma Rp6.180.000. Dan di sini ada bonus gift yaitu Bluetooth starter. Dan kita langsung buka saja Xiaomi 13T ini ya. Jadi biar teman-teman mendapatkan experience sama gitu ketika beli handphone Xiaomi 13T guys. Dan kita akan coba lihat ya, ini ada handphonenya dan ini Bluetooth starternya. Kita buka yang Bluetooth starternya dulu ya. Kayak gimana sih Bluetooth starternya? Saya buka untuk Bluetooth starternya dulu. Di dalamnya ini ada kabel USB Type-C, ada buku petunjuknya. Di sini ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Dan ini adalah barangnya ya. Jadi Bluetooth starter. Di sini ada USB Type-C. Lalu ini ini gripnya ya. Jadi gripnya dari atas ini, dan kalau posisi kayak gini kayaknya ini bisa untuk semua handphone deh. Di bagian atasnya ada tombol shutter kamera, ada tombol minus dan min, dan ini tombol apa ini? Mungkin ini tombol buat nge-record deh. Dan ternyata ini bisa dicopot guys ya. Dia ini ditempelin pakai magnet aja. Dan ternyata ini adalah V-Light. Jadi bisa kasih cahaya, tapi teman-teman harus colok USB-C ke sini dulu, dan teman-teman tekan ini agak lamaan, nanti dia bakalan nyala tuh. Jadi V-Light ya guys ya. Jadi wah, lumayan ini untuk shutter kameranya ya. Sekarang kita unboxing Xiaomi 13T-nya ya. Ini Xiaomi 13T Co-Engineer with Leica. Untuk penampakan belakang seperti ini, dia dibuat di Indonesia. Leica Professional Camera System, power 67 watt, baterai 5000, IP68, 144 Hz AMOLED display, flagship 4 nanometer. Kita langsung buka saja Xiaomi 13T ini. Seperti biasa kita bukanya 3 sisi biar rapi. Ucapan terima kasih dari Xiaomi. Kita lihat di sini ada apa? Ada jarum, ada buku petunjuk, kartu garansi. Kalau di sini yang saya baca itu 15 bulan ya. Ada silicone case, dan ini adalah handphonenya. Kita keluarin dulu. Dan di sini sudah pasti ada charger ya, kabel Type A ke Type C, kepala charger 67 watt. Jadi untuk isi boxnya seperti ini. Sekarang kita akan lihat handphonenya ya, semewah apa sih Xiaomi 13T ini. Karena kalau kita lihat dari para reviewer itu, wah guys, ini handphone yang katanya sangat-sangat worth it banget. Di harganya yang cuma 6,5 juta, tapi kasihnya itu banyak banget. Dan ini gue buka dulu. Untuk warna hitamnya menurut saya ini ganteng banget ya, terutama untuk bump kameranya ini benar-benar kayak kelihatannya sangat berkelas banget. Sekarang kita cek frame-nya. Untuk frame-nya ini menurut saya ini plastik ya guys ya. Dan di sini tidak ada garis antenanya. Dan ini untuk sisi kanannya ya, tombol volume atas bawah, tombol lock, tombol power. Sisi bawahnya ada lubang speaker, lubang mic USB Type-C, ada lubang mic lagi, ada slot SIM tray. Sisi kirinya ini polos. Ini penampakan kameranya lagi ya, Leica ya. Jadi tulisan Leica-nya ini yang lumayan bikin menjual sih guys. Dan untuk bagian depannya ini sudah terpasang anti gores. Lalu kita coba nyalain Xiaomi 13T ini, dan kalau warna hitam ya, kayak kelihatan gampang kotor loh guys. Begitu nyala langsung disambut MIUI 14. Dan ini saya compare dengan Xiaomi 12T di sebelahnya. Untuk framenya kalau saya lihat sih sama guys ya, harusnya sama sih. Dia memang tidak tipis-tipis banget sih, tapi udah lumayan simetris ya untuk keempat sisinya. Kita akan setup Xiaomi 13T ini. Dan di sini teman-teman harus tahu bahwa dia bisa eSIM nih. Dan ini sesuatu yang bagus sih, karena dia udah mikir ke depan guys. Karena ini handphone juga kan update-nya panjang banget. Makanya Xiaomi menaruh eSIM ke Xiaomi 13 ini, karena ke depannya itu eSIM bakalan dipakai guys. Untuk fingerprint-nya sudah pasti di dalam layar ya, dan dia ini posisinya juga agak di bawah, jadi enak. Dan ini adalah tampilan awal dari Xiaomi 13T ini. Untuk icon Xiaomi mah tidak bakalan berubah ya. Di sini ada tools, ini ada mau apps-nya, ini adalah aplikasi Boware ya.
Kita ke about phone, dia di posisi MIUI 14.0.2. Untuk storage-nya ini sudah kepakai di 26 GB dan free-nya masih di 230 GB. Itu lega banget. Dan dia sudah di Android 13 dengan security patch-nya ini sudah di bulan Agustus 2023. Lalu sudah pasti dia ada always on display, dan dia ini always on display-nya itu bisa always ya. Jadi beneran always. Lalu di sini displaynya untuk color scheme bisa vivid, saturated, original color, dan advanced setting. Lalu dia sudah pasti refresh rate-nya kita coba lihat 60 sama up to 144 Hz guys. Dan di sini ada settingan gitu. Aplikasinya mau pakai refresh rate apa enggak gitu. Jadi bisa disetting per aplikasi juga. Di sini additional setting ada front camera system, memory extension yang mencapai 7 GB, ada heart rate juga, dan baru tahu sekarang OTG-nya itu bisa setting on off ya. Kalau dulu kan selalu on dan sekarang dibikin on off. Dan kita coba cek update apakah ada update untuk Xiaomi 13T ini, dan ada update. Update-nya sebesar 193 MB. Di sini keterangannya improve stability, performance, dan security patch naik ke September 2023. Dan gua akan update untuk Xiaomi 13T ini, dan sambilan update gua akan install aplikasi benchmark dan lain-lain. Oke, pertama-tama di sini saya mau kasih tahu bahwa untuk Xiaomi 13T ini sudah saya update ke MIUI 14.0.3 dan dia sekarang sudah di Android 13 dengan security patch-nya sudah naik ke bulan September. Dan sekarang kita cek spek detail dari Xiaomi 13T ini. Di sini untuk touch-nya dia pakai GTX 88 SPI. Sensor sudah pasti sangat komplit banget, ada gyro, NFC juga ada, sudah pasti pakai DDR5 dan sudah pasti pakai UFS juga. Di sini untuk SoC-nya dia pakai Dimensity 8200. Oke, di sini saya mau kasih untuk chipsetnya ini berbeda banget ya, 8200 dengan 8100 guys ya. Yang satu 3 cluster, yang satu 2 cluster. Dan di sini saya mau kasih tahu bahwa secara GPU untuk keduanya masih sama persis. Lalu di sini untuk screen-nya ya, dia bisa mencapai 144 Hz, dan di sini dia ada Dolby Vision, HDR10, HG, HDR10 Plus, memorinya 12256, lega banget. Untuk sensor kameranya di sini pas saya cek dia 50 MP itu adalah sensor telenya. Lalu sensor kamera utama itu IMX707, kamera depannya 20 megapiksel. Lalu untuk baterainya ini 5000 mAh. Dan saya sudah tes untuk Antutu dari Xiaomi 13 ini, dia skornya di 931.000. Saya pakainya performance on dengan posisi game turbonya juga on tadi. Kalau kita bandingkan dengan 12T itu selisihnya udah mau 90.000. Jadi peningkatannya itu ada di CPU ya sekitar 20.000, GPU kisaran 30.000, pada GPU-nya sama loh ya. Kenapa bisa berbeda? Mungkin karena perbedaan susunan cluster CPU-nya tadi. Lalu untuk MEM dan UEFS juga ada perbedaan sedikit. Untuk storage-nya ini juga tinggi banget ya. Ini sudah pasti pakai UFS Pala 3 karena speed-nya itu udah mau mencapai 2 GB. Untuk RAM-nya juga kenceng banget loh, mencapai 500-an MB. Untuk multi touch-nya ini harusnya bisa sampai 10 jari ya. Dan ini bisa banget 10 jarinya. Lalu kita coba cek touch sampling rate-nya. Di sini pas saya tes ini kebaca di 240 Hz. Biasanya itu harus dimasukin ke dalam gaming mode. Saya akan coba masukin ke dalam gaming mode. Kalau udah masuk ke dalam gaming mode, nah langsung naik guys ya, langsung menjadi 480 Hz. Jadi biasanya memang kayak gitu guys, dia akan aktif ketika masuk ke dalam gaming mode-nya. Dan saya sudah tes untuk 3D Mark Qualabs test di sini. Untuk skornya tidak bagus-bagus banget loh ya, tidak stabil banget guys, karena dia cuma 93,1%. Kenapa saya bilang tidak stabil? Karena ada yang stabil yaitu di Xiaomi 12T, yang dimana chipset itu nggak beda jauh. Secara best loop score itu mirip loh guys ya. Dan untuk suhunya ya, 35 ke 48 nih, 34 ke 46. Suhu ya ada beda dikit. Mungkin lebih panas di Xiaomi 13 tapi sangat tipis banget perbedaannya. Dan di sini buat teman-teman yang suka nonton Netflix, sudah pasti dia Wi-Fi L1 dan sudah pasti dia juga support HDR10 Dolby Vision. Ini yang saya suka dari Xiaomi guys. Sekarang kita coba putar video YouTube HDR. Di sini untuk HDR-nya bisa sampai 4K 60 fps. Harusnya tidak bakalan ada komplainan guys. Ini secara warna juga dia lebih ke arahnya ke arah natural loh. Tidak over vivid seperti kayak Realme. Dan ini saya suka gitu, karena memang lebih bagus itu warnanya ke arah natural, biar kita matanya tidak terlalu capek guys. Karena kalau warna over itu kadang bikin mata lebih capek. Jadi kalau urusan display, wah sudah pasti cakep banget ya untuk Xiaomi 13T ini guys. Sekarang kita tes speaker dari Xiaomi 13 ini, dan dia sudah pasti speakernya 2 ya, atas bawah.
Untuk speakernya sih kalau saya dengar ya udah lumayan sih, kencengnya juga dapat, jadi juga dapat, dan tuban juga dapat. Tapi selama tidak dikompres sih tidak bakalan tahu sih. Tapi ini udah enak didengar guys. Sekarang coba cek menu kamera dari Xiaomi 13T ini. Ini adalah wah tampilan awalnya guys ya. Jadi begitu mulai itu langsung dikasih opsi mau fresh vibrant atau natural realistic guys. Harusnya sih kalau fotografer itu ambilnya yang natural ya. Dan di sini kita lihat menunya. Oke ya. Jadi tampilan menunya ini benar-benar berubah banget sih karena ini sudah dituning, sudah di co-engineer sama Leica guys. Di sini dia ada aspect ratio, ada stylenya ya. Leica Fiber atau Leica Authentic, motion tracking focus, wow, AI kamera, tilt shift, watermark. Jadi watermarknya ada yang biasa aja atau yang model Leica. Lalu di sini sudah pasti dia ada ultra wide 6 kali 0,6, lalu ada telenya ini bisa sampai teman-teman lihat tuh ya. Jadi ada 0,6, 15 mili, satu kalinya 24 mili, dua kalinya 50 mili. Lalu di sini 5 kali, 10 kali dan 20 kali guys ya. Jadi maksimal sampai 20 kali. Lalu kita lihat untuk perekaman videonya di sini bisa sampai Full HD 4K 30 fps saja. Kalau HDR on itu biasanya tidak bisa 60 fps, coba berjalan di 30 fps. Untuk kamera depannya ini bisa sampai 30 fps doang guys, bahkan opsi 60 fps saja nggak ada loh. Lalu sudah pasti ada Pro mode-nya, perekaman videonya juga bisa Pro guys, dan juga dia ada lock loh, jadi opsinya jadi lebih banyak ya untuk perekaman videonya ketika pakai Pro mode-nya. Lalu sudah pasti ada portrait ya, ini portraitnya juga udah versi Leica, jadi ada documentary, swelly bokeh, soft focus ya, dan sudah pasti ada night mode jalan di ultra wide 2 kali juga jalan, kamera depan juga bisa night mode ya. Lalu ada more ya, 50 megapiksel, ada short film, ada long exposure. Impresi saya terhadap Xiaomi 13T ini ya, pertama desain frame kamera belakangnya itu yang lumayan keren, jadi bumpnya itu gede banget, juga ada tulisan Leica. Cuman kalau teman-teman ambil warna hitam ya siap-siap saja tuh ya, jadi memang gampang mengganggu bekas sidik jari. Lalu di sini frame-nya juga masih plastik ya, sudah fingerprint display, displaynya sudah pasti bagus banget. Di sini yang menjadi poin lebih adalah ya sensor kameranya, jadi ini tampilannya udah beda banget, udah dituning sama Leica ya, jadi tampilannya berubah guys ya, jadi lebih keren gitu ya. Dan sudah pasti nanti gua akan compare dengan Xiaomi 12T ya, jadi teman-teman stay tune, dan juga pasti akan tes gaming. Teman-teman silahkan request mau tes gaming apa aja untuk Xiaomi 13T ini, mau dibikinin video apa aja, teman-teman silahkan drop komentar ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam si paling Leica.